politik setelah putusan MK. Saya mencoba diam sejenak. Saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK. Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos? Apa ada bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat secara hukum? Cuplikan keresahan Ganjar Pranowo dibagikan dalam laman Instagramnya pasca putusan MK mengenai pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Keresahan bakal capres PDIP ini pun juga direspon oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengatakan bahwa keputusan MK jadi bukti kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi. Mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Menanggapi putusan MK yang dinilai cacat hukum, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid menjelaskan keterlibatan Anwar Usman dalam putusan Mahkamah Konstitusi hanya kebetulan Anwar Usman memiliki hubungan dengan keluarga Jokowi. Apalagi putusan MK diambil secara kolektif kolegial sehingga tidak bisa dipengaruhi dari Anwar seorang. Nusron Wahid menambahkan agar tudingan atau kritik didasarkan fakta, bukan persepsi dan informasi. Di dalam pasal 46 Undang-Undang MK, keputusan sidang-sidang MK itu diputuskan secara kolegial. Satu hakim mempunyai hak yang sama dan telah dibuktikan oleh MK. Tidak ada satu saksi pun yang mengatakan bahwa Anwar Usman bisa mempengaruhi hakim-hakim yang lain. Sementara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku fokus menyusun agenda perubahan untuk kontestasi pemilihan presiden 2024. Hal itu disampaikan Anies ketika diminta tanggapan terkait kegelisahan baca pres Ganjar Pranowo terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Kami fokus kepada agenda kita untuk menghadirkan keadilan, karena itu kita bilang adil makmur untuk semua. Yang kami pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan perubahan, lapangan pekerjaan lebih luas, kesehatan lebih baik, pendidikan terjangkau. Itu fokus kita dan itulah yang sekarang kita kerjakan terus. Meski begitu, kini para baca pres dan bacawa pres tengah menyiapkan diri di pertarungan Pilpres. KPU pun hari ini akan menetapkan capres dan cawapres di pemilu 2024. Harapannya tak ada kegelisahan lagi dan pemilu berjalan damai. Tim Liputan Kompas TV. Kegelisahan kondisi politik terkini diungkapkan bakal calon presiden dan Ketua Umum PDI Perjuangan pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berujung pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Lalu apa sebenarnya yang ingin disampaikan Ganjar atas kegelisahannya? Sementara tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga menyebut segala putusan MK tidak ada yang cacat hukum. Kita akan membahasnya dalam dialog Sapa Indonesia Pagi bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada analis komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat pagi, Bung Adi. Selamat pagi, Mas. Dan juga secara daring melalui sambungan Zoom ada anggota pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Yusuf Lakaseng, dan anggota tim kampanye nasional Prabowo Gibran Aceh Hasyan Sadzili. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Saya ke Bang Yusuf dulu. Bang Yusuf, apa sebenarnya yang jadi dasar kegelisahannya tim pemenangan atau tim kampanyenya Ganjar Pranowo sejauh ini? Bung Yusuf? Oh, masih termute sepertinya audionya. Okay. Ya, silakan Bung Yusuf. Baik, bukan hanya kita yang gelisah ya, tapi ini semua orang sudah gelisah. Oke. Bahkan kemarin ya, tokoh bangsa beberapa orang itu bertemu dengan Gus Mus dan mereka menyatakan keresahannya. Ada pengabaian etik moral ya, kepantasan dalam politik kita. Sementara dalam demokrasi modern, etik moral dan kepantasan itu harus menjadi landasan agar hasil atau output dari politik adalah perbaikan peradaban, pemerintahan yang betul-betul legitimate. Nah, jadi kalau dibilang kita resah, ini bukan hanya kita resah. Ini adalah sudah di luar urusan kontestasi. Ini adalah sudah soal nasib demokrasi. Nah, nilai dari reformasi yang sepertinya telanjang dikhianati oleh pemegang otoritas tertinggi dari kekuasaan Republik ini, Mas Radhi. Oke, kegelisahan yang sepertinya dirasakan oleh publik juga. Apakah begitu, Bung Adi? Publik juga merasakan kegelisahan yang sama? Kita sebagai representasi publik ini. Ya memang kalau kita melihat rekam jejak pembicaraan di media dan media sosial, termasuk di kalangan aktivis, kelompok pro-demokrasi dan gerakan civil society, saya kira memang kegelisahan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian juga berujung pada putusan MK yang memecat dan memberhentikan Ketua MK saat itu, ini tentu menjadi kegelisahan semua orang sebenarnya. Ini yang saya sebut sebagai demokrasi yang substantif. Bagi kita yang melihat ini dari jauh, harus dipisahkan mana yang substantif, mana yang politis. Bicara yang substantif, semua saya kira setuju bahwa semua proses politik, semua proses desain terkait dengan kompetisi di 2024 itu harus fair. Tidak ada upaya-upaya supaya ada pihak yang merasa dirugikan dan ada pihak yang merasa diuntungkan. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya pertemuan sejumlah tokoh kemarin di Rembang, pernyataan Ganjar dan bahkan pernyataan sikap dari sejumlah elit-elit PDIP kan menegaskan bahwa apapun yang terjadi dalam pertandingan Pilpres, tapi jangan ada upaya-upaya melegalkan dengan segala berbagai macam cara yang itu tentu saja tidak sesuai dengan etik dan prinsip demokrasi. Meski pada saat yang bersamaan kita juga harus mengakui bahwa sikap politik semacam ini mesti dimaknai sebagai upaya untuk memberikan pesan politik kepada publik secara umum bahwa proses majunya Gibran Rakabuming Raka dalam tanda kutip itu melalui proses yang tidak ajak dan kurang baik. Kan ini sebenarnya yang ingin didapatkan dalam insentif politik elektoral terkait dengan persaingan Pilpres. Oleh karena itu ketika melihat pernyataan Ganjar yang merasa kecewa, merasa gelisah dan mungkin tidak nyaman dengan kondisi ini, termasuk sikap politik PDIP secara umum, apalagi kita kaitkan dengan pidato politik Megawati beberapa waktu yang lalu, ini fokusnya pada sesuatu yang substantif. Mana mungkin ada kontestan yang maju melalui proses putusan MK, di mana putusannya itu pengambil keputusannya itu diberhentikan. Kan ini yang sebenarnya pesan-pesan politiknya yang secara nyata. Kalau bagi kita yang melihat dari jauh, siapapun yang jadi presiden, siapapun yang menang tanding nantinya di 2024 nggak penting dan nggak ada soal. Yang paling penting adalah bagaimana semua proses mekanisme pertarungan ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Saya kira di situ posisi saya, Mas. Lalu bagaimana Kang Aceh sebagai tim kampanye nasional Prabowo Gibran menjawab kegelisahan ini? Publik tadi menjawab sebagai perwakilan publik, Mas Adi, saya juga publik juga sepertinya ada kegelisahan itu ditambah dari PDIP dan juga Pak Ganjar Pranowo. Bagaimana menjawab ini, Kang Aceh? Iya, pertama harus kita lihat. Tadi secara jelas disebutkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa diputuskan secara personal. Keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu dilakukan secara kolektif kolegial. Bahwa ada satu yang menyatakan dissenting opinion, saya kira itu sesuatu yang wajar. Dan karena itu maka ketika keputusan itu telah diputuskan oleh satu institusi yang dijamin oleh konstitusi itu sendiri, bahwa setiap keputusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final dan mengikat atau final and binding, maka sudah seharusnya kita mengikuti dan menghormati terhadap keputusan tersebut. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh katakanlah baik dari pihak
Ganjar maupun dari pihak partai-partai yang lain yang tidak puas terhadap keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka bagi kami harus melihatnya juga secara politis. Oke. Kenapa? Karena itu kan bagian dari proses yang kita sendiri harus memahami. Itu adalah pernyataan politis juga gitu loh. Yang bahwa disitulah kita melihat ada upaya juga pihak-pihak yang memang tidak ingin bahwa proses politik ini yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran sesungguhnya juga telah diadopsi menjadi peraturan KPU. Maka tidak semua harus mengikuti terhadap proses tersebut gitu. Nah, karena itu menurut saya bisa melihat apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh politik yang menyampaikan kegelisahan tersebut ya sebagai bagian dari proses politik juga gitu loh. Nah, sekarang kita tinggal kembalikan kepada proses tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam pemilu 2024 ini. Ya, lebih baik perdebatan kita diarahkan kepada upaya membangun satu perdebatan yang sifatnya substantif justru. Apa itu? Bagaimana kita berdebat secara programatis, ya, apa yang ditawarkan rakyat kepada rakyat. Saya kira itu yang lebih penting gitu ya. Karena sekarang ini kan tidak bisa kita mengubah sesuatu yang memang sifatnya final and binding gitu loh. Kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi, ya menurut saya kita nanti tidak akan membuat kita menjadi bangsa yang produktif begitu. Iya, saya kalau mau, saya tergelitik dengan salah satu pernyataan salah satu politisi PDI Perjuangan. Katanya Gibran ini ibarat bawang putih yang diselundupkan ke dapur, tapi untuk dipermasalahkan bawang putihnya sudah terlanjur menjadi bumbu, jadi sudah nggak bisa diapa-apain gitu, kurang lebih ya Kang Aceh. Jadi kalau Anda sekarang kenyataannya kan begitu. Ya kan, saya paham karena saya juga dapat informasi pernyataan yang keras yang dikeluarkan oleh politisi-politisi ini juga karena apa? Karena ada agenda yang tadinya juga mau disampaikan di dalam Mahkamah Konstitusi dalam proses pemilihan ketuanya kemarin, itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi para politisi-politisi itu gitu loh. Makanya kemudian sekarang ini mencoba untuk mendelegitimasi terhadap Mahkamah Konstitusi sendiri. Padahal kalau kita lihat ya, proses perjalanan Mahkamah Konstitusi sendiri ini kan bukan 1 kali 2 kali ini. Ada kasus di mana misalnya salah satu Mahkamah Konstitusi, misalnya saya ambil contoh Pak Saldi Isra mempersoalkan soal umur beliau yang kemudian dibahas di dalam Mahkamah Konstitusi. Apakah itu tidak menyangkut dengan interest dan konflik pribadi? Iya kan? Jadi menurut saya kita melihat proses yang terjadi ini harus dalam konteks bahwa pemilu sudah melalui proses tahapannya. Ya kan? Lebih bagus kalau kita saat ini, ya hari ini sudah mau penetapan pasangan calon. Ini kan nggak bisa mundur kita ini, ya kan? Baik, Kang Aceh. Gitu. Baik, Bung Yusuf. Tadi perbincangan saya dengan Kang Aceh, Anda juga pasti menyimak bahwa lupakan saja soal proses pencalonan ini dan mari kita sama-sama masuk ke tataran kampanye ide dan gagasan begitu. Tapi tentu kekhawatiran itu akan tetap ada. Nah, di balik kekhawatiran itu yang ingin saya tanyakan Bung Yusuf, apa yang dikhawatirkan? Apakah memang adanya posisi Presiden Joko Widodo sebagai ayah bakal cawapres Gibran Rakabuming yang sepertinya diragukan netralitasnya, dan bagaimana langkah ke depan terkait ide dan gagasan dari Ganjar Mahfud sejauh ini? Bung Yusuf masih di mute audionya, mohon maaf. Jadi saya jawab dulu ya soal yang lain sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi ya, Mas Radi. Jadi kita disuruh move on ya pada satu proses keculasan yang sudah diketahui oleh satu proses resmi oleh MK.
Ini kan semacam pencuri yang ketahuan mencuri lalu kita disuruh untuk ya sudahlah terima saja lah, ini barang sudah milik kami, nggak usah lagi Itu sudah jadi bumbu itu bukan. tadi. Ya jadi ini fair play-nya di mana? Setelah berhasil curang baru kita disuruh move on. Ini menurut saya hanya orang-orang culas yang berpikiran begini. Kontestasi itu kan harus dilandasi dengan proses fair play, ya. Kalau itu tidak dipenuhi kaidahnya, lalu kita disuruh bertanding, ya di mana keadilannya itu yang pertama. Yang berikutnya, ya Gibran ini kan orang mereka bilang bahwa sudahlah ini kan untuk anak muda. Weh, ini bukan untuk anak muda, ini untuk anak presiden. Emang Gibran kalau bukan anak presiden akan jadi cawapresnya Prabowo? No. Saya kira Prabowo menghitung betul. Satu-satunya yang paling ditakut oleh Prabowo adalah kalah lagi karena sudah berkali-kali kalah. Untuk dia menang, dia butuh intervensi tangan presiden. Makanya diambil simbol utama adalah anaknya. Siapa yang orang tua ayah yang tidak ingin anaknya menang kalau jadi kontestan? Kemudian yang berikutnya adalah karena bapaknya presiden, dia punya sumber daya kekuasaan, dia punya sumber daya logistik. Coba kita lihat partai yang anaknya ketua umum itu, apa yang terjadi? Jumlah balihonya jauh lebih banyak dari jumlah kadernya. Seketika dipasang dan itu katanya dipasang oleh aparat. Dan kita lihat lagi kemarin apalagi media Indonesia sudah menulis bahwa aparat betul-betul disuruh untuk terlibat. Coba bayangkan alat negara, ya. Ingat ya, TNI Polri itu adalah alat negara, bukan alat rejim. Ya, saya ingatkan kepada polisi dimanapun, kalian harus tetap netral. Jaga diri kalian, jangan mau terjerambab ke dalam kontestasi yang menyebabkan ketidakadilan, karena itu akan merusak demokrasi kita. Siap, pemenangnya juga akan dipertanyakan legitimasinya terus-menerus. Dan ini adalah bom waktu, ya. Jangan dianggap enteng ini adalah bom waktu. Saya bilang bahwa saya mencium bahwa republik kita sedang hamil tua. People power bisa saja terjadi. Dan kita lihat saja dinamikanya selanjutnya. Oke, sebelum ke Mas Adi, saya ke Kang Aceh. Ini seru nih soalnya nih. Kang Aceh, ada alat negara yang akan dimanfaatkan kalau kata Bung Yusuf tadi, yang dikhawatirkan oleh timnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, bagaimana Anda menjawab ini, meyakinkan publik bahwa ini sebenarnya tidak akan terjadi dan kompetisinya akan fair gitu? Iya, sekarang gini, sekarang ini era demokrasi ya. Setiap orang punya hak untuk melakukan upaya kontrol ya terhadap bagaimana praktek kekuasaan termasuk dalam konteks pemilu. Ya. Jika sekarang ini teman-teman yang menduga, saya katakan ini semua kan masih dugaan. Dan dugaan tersebut sengaja selalu disebut-sebut dalam rangka sekali lagi ini soal diskursus politik gitu loh. Dan di kita ini kan ada mekanisme, ada penyelenggara pemilu, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Semua kelembagaan-kelembagaan ini memiliki kewenangannya untuk bagaimana memastikan bahwa proses pemilu ini bisa berjalan secara adil, jujur, dan fair. Jadi kalau misalnya belum apa-apa kita sudah melemparkan dugaan-dugaan yang dan saya paham maksudnya untuk apa menampaikan dugaan-dugaan tersebut. Itu kan. Jadi jangan kita menepuk air di dulang kepicirat muka sendiri begitu. Ya kan? Nah karena itu kita harus hati-hati dalam konteks bagaimana kita bisa memastikan bahwa demokrasi di Indonesia ini ada mekanismenya. Ya kan? Misalnya soal tuduhan bahwa ada aparat keamanan, ada aparat negara dan sebagainya. Ya kalau memang ada bukti ya laporkan. Ada mekanisme sendiri gitu, buktikan semua proses tersebut gitu loh. Sama halnya misalnya ya beberapa politisi dulu kan kita juga sama bareng-bareng dengan partainya Pak Yusuf Lakaseng ya kan, dengan Partai Merah. Tidak ada lontaran-lontaran seperti begini. Tidak ada waktu kita bareng dengan misalnya partai yang saat ini masih berkuasa tetapi sekarang sudah seperti oposisi gitu ya, menyampaikan soal misalnya soal penculikan, muncul lagi kasus-kasus seperti itu begitu ya. Jadi menurut saya ya kita ini ya sudahlah ya, bahwa demokrasi itu memberikan hak kepada siapapun untuk melakukan kontrol, melakukan pengawasan. Kita bisa melakukan ini secara fair gitu loh. Oke, Kang Aceh, ini selain bicara soal tadi dugaan kecurangan yang terjadi lebih awal gitu ya, diungkapkan juga oleh Ketua Umum PDI Perjuangan
Bu Megawati Soekarno Putri. Tapi Bu Mega juga bicara soal intimidasi. Nah, intimidasi yang kemarin terjadi mungkin ini bisa saja dikatakan bahwa semua partai juga didatangi dalam rangka untuk pengamanan pemilu. Tapi bagaimana dengan BEM mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa yang juga didatangi oleh aparat dan ditanya-tanya karena protes soal putusan MK. Bagaimana Anda menjawab ini? Apakah ini bukan satu bentuk intimidasi? Enggak gini Mas, ya. Kalau memang yang bersangkutan merasa bahwa dia diintimidasi, ya saya kira laporkan. Kan di dalam tubuh aparat juga kan ada POM gitu ya. Polisi militernya yang memang bisa melakukan langkah untuk bisa memberikan sanksi kepada mereka. Jadi saya kira gini ya, ini kok kayak ingin bermain flying victim gitu loh, ya kan? Ingin seakan-akan belum apa-apa, kami takut, kami didolimi. Nah saya bilang proses pemilunya saja baru mau kita lakukan kampanyenya minggu depan, kok kita sudah mulai bermain flying victim gitu loh, ya kan? Gitu. Misalnya partainya Pak Yusuf Lakaseng aja masih ada di dalam pemerintahan kok. Ya gitu. Jadi prosesnya kan bisa dilakukan secara lebih fair di internal pemerintahan, karena sekarang sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Gitu. Baik, saya ke Mas Adi, ada 2 pertanyaan. Diminta untuk terus move on begitu, Mas Adi, untuk terus lupakan sajalah sekarang prosesnya, tapi masuk pada tataran ide dan gagasan. Pertama yang itu. Dan kedua, kekhawatiran ini tidak usah dilebih-lebihkan karena ada penyelenggara pemilu sebagai wasit. Apakah benar bisa diandalkan penyelenggara pemilu? Ya, kalau kita bicara tentang pemilu dan pilpres itu hanya sebatas output dan hasil dan siapa yang menang dalam Pilpres 2024, saya kira memang kita semua harus bersepakat, tak perlu lagi kita meratapi susu yang sudah tumpah. Tapi kan yang menjadi pertanyaan itu bahwa proses MK, dan proses pencoblosan di tanggal 14 Februari, ini kan satu kesatuan proses yang tidak bisa dihilangkan. Sekalipun nanti misalnya masa kampanye itu dimulai tanggal 28 November, tapi ingat, proses sebelum menuju pertandingan ini adalah proses-proses yang dinilai bagian dari proses pertandingan yang penuh dengan cedera dan pelanggaran etik. Yang disorot tentu saja adalah bagaimana seorang calon yang selama ini dinilai tidak memenuhi syarat tiba-tiba memenuhi syarat. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian yang membuat keputusan itu dinilai melanggar aturan dan diberhentikan. Kan ini yang sepertinya secara substantif ini akan terus menjadi pembicaraan di kalangan politisi di luar Prabowo Subianto dan Gibran. Ini tentu dianggap sebagai bagian dari amunisi memberikan satu sinyalmen dan secarangan politik bahwa majunya Gibran itu dianggap noda dalam tanda kutip dalam proses elektoral. Di kalangan aktivis dan gerakan civil society ini tentu akan menjadi olok-olok politik ya, bahwa pertandingan di Pilpres ini tidak fair, tidak kompetitif, karena memaksakan sesuatu yang jelas-jelas itu tidak memenuhi syarat, tapi kemudian menjadi kontestan di 2024. Dua variabel ini yang saya kira memang harus divisihkan secara tegas. Jadi bagi Bung Yusuf Lakaseng, ini bukan soal tanggal 28 yang mulai kampanye, bukan soal tanggal 14 Februari pencoblosan. Ini bagaimana mungkin akan dilupakan ketika ada mekanisme dan proses pencalonannya itu dianggap culas oleh Bung Yusuf. Sementara bagi Kang Aceh, sudahlah. Ini barang sudah selesai, besok atau hari ini sudah akan ditetapkan 3 kontestan pemilu. Kalau setuju ya coblos, kalau tidak ya nggak usah dicoblos. Nah ini yang saya kira 2 garis demarkasi yang kemudian membedakan sudut pandang melihat bagaimana putusan MK, pernyataan Ganjar yang merasa gelisah dan terusik dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kan ada proses yang kemudian dianggap menjiderai, ada proses yang dianggap culas. Tapi kata Aceh, yang dianggap culas dan dianggap menjiderai itu sudah final and binding. Barang ini sudah jadi, mau apa kau? Kan begitu ceritanya. Nah, soal penyelenggara pemilu tadi, kan Kang Aceh juga bilang, ini ada penyelenggara pemilu, ada DKPP, KPU, Bawaslu. Jadi nggak usah khawatir lah, mereka ini sudah dibentuk oleh negara sebagai wasitnya pemilu gitu. Jadi jangan khawatir. Bagaimana soalnya? Kalau itu tidak ada bantahan apapun ya, mekanisme dan sistem politik demokrasi kita ini kan sudah ada secara matang ya. Ada Bawaslu, ada DKPP, kemudian ada KPU dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan problemnya semua persoalan-persoalan yang terkait dengan pelanggaran pemilu per hari ini itu kan nyaris tidak bisa diungkap
secara maksimal dan tuntas, terutama oleh Bawaslu sebagai badan yang selama ini dipercaya dan legitimate untuk mengungkap semua persoalan dan pelanggaran serius. Jangankan soal netralitas aparatus negara, Mas. Terkait dengan politik uang yang jelas-jelas terjadi di depan mata, itu nyaris tidak ada putusan yang mengikat sebagai sebuah pelanggaran pidana. Kalau kita bicara tentang netralitas ASN, anggota kepolisian, anggota Polri, perangkat-perangkat desa, itu jelas diatur dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, pasal 280. Jadi kalau dianggap konsisten bahwa ini semua harus dilarang dan haram hukumnya, bahwa aparatus negara itu menjadi instrumen dan kemenangan politik tertentu. Dan ingat loh, itu dendanya, sanksinya luar biasa, bisa dipenjara dan denda dengan sejumlah uang. Tapi sampai hari ini kan kita tidak pernah menemukan bahwa pelanggaran pidana itu yang bisa diungkap baik oleh DKPP, yang diungkap oleh Bawaslu sebagai sebuah pelanggaran yang cukup serius dan membuat orang jera. Makanya yang paling mungkin adalah bagaimana kita mengimbau secara moral semua kontestan, semua kandidat capres, relawan dan tim pemenangan, sudahlah nggak perlu menggunakan instrumen kekuasaan, karena memang instrumen kekuasaan ini tegak lurusnya kepada negara dan bangsa, bukan kepada orang, bukan kepada person yang melekat pada dirinya pejabat-pejabat publik. Ini yang saya kira perlu kita sampaikan ke publik. Oleh karena itu bicara tentang pelanggaran dan netralitas itu, kita itu semacam bicara tentang hantu, kita yakini adanya faktual, tapi sulit untuk diungkapkan. Kan ini yang terjadi. Ya, tentang netralitas. Harus dengan kamera khusus melihatnya kayaknya. Nah, ini yang repot. Belum lagi, Mas. Laporan-laporan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu. Ini kan tidak semua orang mampu melakukan itu. Satu, soal keamanan. Yang kedua, tentu kekhawatiran ada intimidasi. Karena kalau kemudian tuduhan-tuduhan kecurangan itu tidak ada yang kemudian mengamankan, khawatir itu akan terjadi laporan balik. Yang itu tentu saja akan membuat seseorang itu, sekalipun laporan kemudian tidak netralnya itu ada di depan mata, karena dia tidak ada jaring pengamannya, dia tidak akan melaporkan itu sebagai sebuah tindakan yang akan mereka lakukan. Ya, kalau saya ngomong tadi kamera khusus, satu lagi yang bisa mengawasi proses pilpres atau pemilu ini adalah civil society, rakyat Indonesia sendiri. Netizen ini sudah canggih, Bung Adi. Tinggal sorot gitu ya, ada kecurangan, lembe turah aja juga bisa jadi apa namanya? Tapi sekali lagi, gitu, Mas, ya. Itu hanya selesai di viral. Tapi tidak selesai. Tapi bisa mempengaruhi juga opini publik. Iya, kalau gitu itu tidak bisa dibantah. Makanya gerakan civil society, kelompok pro demokrasi, jangan maknai pemilu ini hanya miliknya Kang Aceh sama Bung Yusuf. Ini milik kita bersama. Itu yang paling penting tuh. Pertanyaan selanjutnya, setelah jeda nanti saya akan tanyakan ke Bung Adi juga ke Bung Yusuf Lakaseng. Jika terus berkubang dengan apa namanya permasalahan dugaan manipulasi hukum yang sebenarnya sudah final and binding tadi, yang mau apa kalau sekarang sudah final and binding, jika terus berkubang di situ, apa tidak khawatir nanti pasangan Ganjar Mahfud ini agak tersalip begitu ya soal ide dan gagasan di saat capres-cawapres lain sudah on the track pada ide dan gagasan. Saya akan tanya ke Bung Adi juga ke Bung Yusuf Lakaseng setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Radhi Saputro, masih ada Mas Adi Praitno, lalu juga Bung Yusuf Lakaseng dari tim pemenangan Ganjar Pranowo dan Kang Aceh Hasan Sazili dari tim kampanye Ganjar Prabowo Gibran. Ini sampai terbelit-belit ini karena saking peliknya masalah belakangan ini soal Pilpres. Nah, saya akan putar pertanyaannya tadi. Saya akan ke Bung Yusuf dulu. Bung Yusuf, Anda tidak khawatir bahwa kalau jika berkubang terus pada permasalahan dugaan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi soal pencalonan salah satu bakal cawapres, Ganjar Mahfud ini akan ketinggalan soal tataran ide dan gagasan? Bagaimana Anda menjawab ini? Ya, enggak lah. Enggak. Sebenarnya kan Ganjar dan Ibu Mega, apalagi bicara soal MK nanti kemarin aja. Kenapa bicara? Karena ternyata publik merasa bahwa memang ada yang nggak benar, ada yang ganjil, ada yang harus dipersoalkan. Justru kalau Ganjar tidak bicara itu, nanti dianggap iyalah itu adalah satu proses yang sah dan sudah benar adanya. Dia nggak bisa kayak begitu. Di situasi kontestasi kayak begini, semua kubu akan bicara sesuai dengan versi masing-masing. Akan ada pihak ketiga yang akan menilai soal objektivitasnya, yaitu mereka-mereka yang selama ini tidak partisan,
ketokohannya kredibel, mereka adalah para cendekiawan, dan itu sudah kita lihat mereka menggunakan apa yang disebut dengan kejernihan pikiran dan kedalaman rasanya melihat situasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua soal program. Saya kira pasangan Ganjar dan Mahfud adalah pasangan yang paling artikulatif bicara soal program-program. Kita punya program wajib belajar 12 tahun, kita punya target agar pertumbuhan ekonomi 7%, ya, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, perbaikan hukum yang sekarang diacak-acak oleh pemerintahan saat ini. Dan ini adalah dua orang yang paket lengkap, yang menyajikan kualitas dan rekam jejak yang sempurna. Jadi kita sama sekali bukan bicara soal MK-MK itu lalu untuk menutupi kualitas yang kita yang rendah, enggak, justru sebaliknya. Kita lihat bahwa publik mempersoalkan ini. Dan sebagai calon pemimpin bangsa kan Ganjar harus lihat bahwa oh iya memang ada sesuatu yang enggak benar. Kalau kubu Aceh bilang enteng-enteng aja karena mereka memang diuntungkan. Jadi ya sudahlah, ya. Kita tahu sama tahu lah ini urusan ini kan. Satu pihak diuntungkan bilang ya sudah move on, ya kan? Tapi ada pihak yang dirugikan dan saya kira rakyat pada keseluruhan akan dirugikan. Jadi begini, tadinya saya merasa ya apa sih motif Pak Jokowi sehingga begitu tega gitu ya, mengecewakan para pendukungnya. Saya berpikir mungkin dia hanya memastikan legasinya, tapi enggak juga. Dia mendukung Pak Prabowo yang mungkin keyakinannya akan majukan legasinya, tapi programnya kok makan gratis gitu. Hanya pengungsi saja yang bisa makan gratis itu selamanya gitu ya. Nah, jadi saya dari curiga, jangan-jangan ada borok yang sedang disembunyikan yang takut akan diungkap pasca Pilpres nanti misalnya ya, karena kan anggaran gede-gede. KPK sudah menemukan tuh ya bahwa ada problem soal pengadaan APBD. Ya jangan-jangan COVID memang yang dalam waktu yang singkat menggelontorkan anggaran besar itu banyak masalahnya. Atau misalnya infrastruktur yang butuh anggaran besar kalau diaudit ada masalahnya nanti. Jadi kita jadi berprasangka. Sementara prasangka itu kan nggak baik dibiarkan terus-menerus. Hanya kemudian kita ingin bahwa ini diluruskan ya, etik, moral, kepantasan itu semua kita harus berdiri di situ. Jadi MK sudah putusin, tapi sang paman nggak mundur juga. Padahal kalau kita lihat Presiden Arsyad Sanusi dulu ya 2011 baru dikasih teguran tertulis saja beliau langsung mundur. Tapi sang paman ya Allah kita betul-betul kehilangan moralitas itu, kehilangan kesauladan. Sang ponakan juga sudah tahu kalau kayak produk Gibran ini reject ya. Kalau produk yang reject itu kalau dikasih ke pasaran, konsumennya dirugikan ya karena prosesnya bermasalah, barangnya reject. Jadi itu masalahnya ya. Terima kasih. Baik. Ya, saya ke Mas Adi pertanyaannya sama. Enggak mereka ini Ganjar Mahfud tidak akan tersalip begitu ya soal tataran ide dan gagasan menurut Anda kalau memang berkubang di sini terus, atau mereka akan simultan terus dengan ide dan gagasan? Bagi saya ini juga bagian dari peluru tajam yang sengaja memang dihembuskan oleh kubunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan kubunya Anies juga. Karena kalau mau jujur ini yang disebut dengan negatif campaign. Kenapa negatif campaign? Ini faktual. Di mana ada proses di Mahkamah Konstitusi memperbolehkan orang yang selama ini dinilai tidak cukup syarat untuk maju. Itu kan faktual. Cuman kan problemnya yang faktual yang diributkan di MK ini sekarang sudah dilegalkan sebagai bagian dari kontestan di Pilpres. Itu nggak bisa dibantah. Ini yang saya kira bahwa kalau bicara tentang gagasan sekalipun tak ada dalam visi misi, tentu proses MK dan majunya Gibran di Pilpres 2024 ini bagian dari opini, bagian dari diskursus politik yang terus akan disampaikan oleh di luar kubu Prabowo dan Gibran tentu saja. Terutama untuk kelas menengah ke atas, terutama untuk kelas menengah secara pendidikan dan secara ekonomi. Karena konsumsi ini hanya dimakan oleh pihak-pihak yang memang selama ini mereka itu adalah well educated, tingkat ekonominya di atas rata-rata, dan menganggap bahwa demokrasi di Indonesia itu tidak baik-baik saja. Ini yang saya kira terus menjadi bagian dari sasaran kritik dan tentu saja stimulan sebagai bagian untuk memberikan informasi kepada publik. Ada proses yang salah, ada proses yang cacat dalam menghadapi Pilpres 2024. Meski pada saat yang bersamaan, siapapun yang bertanding di Pilpres bukan hanya kubu Ganjar, bahwa basis pemilih kita 60% ke bawah, banyak yang tidak ngerti terkait dengan putusan MK, tidak terkait dengan politik kekeluargaan dan seterusnya dan seterusnya.
mostly mayoritas pemilih kita itu pikirannya pendek, Mas. Apa yang terjadi pada mereka tentang keseharian hidup, tentang kemiskinan, tentang kesejahteraan, kesulitan mengakses kebutuhan-kebutuhan pokok, itulah yang kemudian akan menjadikan mereka datang ke TPS dan mencari kira-kira di antara tiga ini siapa yang meyakinkan datang untuk memberikan solusi yang dihadapi. Yang bisa Oleh merubah karena nasib. itu, ini kan kalau mau jujur isu terkait dengan MK kita harus akui secara personally ini memang bertabrakan dengan hati nurani kita. Oke. Ada proses yang kemudian dilanggar, tapi satu hal ada miss, ada disconnect yang kemudian tidak nyambung kepada pemilih ke bawah. Oleh karena itu, bagi saya kalau ini penting bagi Bung Yusuf, bagaimana menerjemahkan sesuatu yang tidak etik, melanggar aturan secara moral, kemudian bisa diterjemahkan sebagai kebutuhan Ya. dari rakyat. Oke. Saya kira itu akan menjadi amunisi yang cukup Yang penting. lumayan dahsyat. Nah, saya akan bertanya juga nih ke Kang Aceh jadinya nih. Kalau Ya. Bung Yusuf saya lihat tadi meskipun berkubang di situ tapi akan simultan juga dengan ide dan gagasan. Jadi narasi-narasi yang disebut Bung Adi tadi sebagai negatif campaign sepertinya akan disuarakan terus, akan digaungkan terus oleh timnya Ganjar Mahfud bahkan juga oleh Anies Muhaimin. Nah, Anda sebagai tim kampanyenya Pak Prabowo Gibran, bagaimana menangkal ini supaya tetap on the track pada ide dan gagasan dan bisa meyakinkan publik bahwa pasangan Gini. inilah yang bisa dipilih gitu. Betul. Gini, kita ini kadang-kadang suka paradoks ya. Oke. Paradoks itu dalam pengertian tadi mencaci maki terhadap proses hukum, mencaci maki soal iklim suasana penegakan hukum di kita. Pak Yusuf nggak sadar bahwa Menko Polhukamnya itu adalah Pak Mahfud. Gitu loh. Tapi di atas Pak Mahfud Apa ada artinya tuh? presiden. Ikut perintah presiden, Pak Aceh. Artinya apa? Kalau kondisi seperti ini kemudian dicaci maki karena dia juga menjadi bagian dari sistem pemerintahan kita, kan seharusnya kita berangkatnya bukan dengan cara seperti itu. Kita carikan solusinya. Oke. Kalau persoalan tadi soal penegakan hukum yang bermasalah, sekarang Menko Polhukamnya dari mana? Menteri Menteri Hukum Menkumham. dan HAM-nya dari siapa? Dari mana? Jadi karena itu ya kita harus bisa meletakkan dasar ini semua dalam konteks pemilu 2024 ini kan kita ini kan semua ini bersaudara. Oke. Karena itu cara kita untuk bisa menawarkan gagasannya itu bukan dengan tindakan-tindakan yang emosional, Oke. tetapi harus diletakkan pada titik di mana kita bisa memperbaiki bangsa ini. Nah, karena itu ya rasa-rasanya saat ini yang saya setuju bahwa mesti ada kalangan civil society yang terus melakukan proses pengawalan terhadap demokrasi kita, dan itu adalah kita ini ya sebagai aktor dari kontestasi ini ya kita jalan saja dengan, tetapi jangan kita melakukan sesuatu yang memang ya seperti pengamat juga gitu loh. Nah karena itu langkah yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah yang kalau tadi ditawarkan gagasan ya tawarkan gagasan, tetapi kita juga harus sadar diri bahwa kita adalah bagian dari proses untuk melanjutkan dan memperbaiki pemerintahan Presiden Jokowi. Oke. Itu yang harus disadari oleh kita semua gitu. Karena kalau kita lihat gitu ya di pasangannya Pak Ganjar Pak Ganjar Mahfud itu kan juga bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi loh. Ya. Ya kan? Oke. Gitu. Partainya Pak Yusuf juga kan menjadi bagian dari Presiden Jokowi. PDI Perjuangan juga konsisten untuk mengawal sampai 2024. Oke. Bahwa kita ya mau memperbaiki, ya kita semua kan tujuannya sama untuk memperbaiki bangsa ini gitu loh. Dan Baik. karena itu maka kita tawarkan apa yang terbaik buat bangsa ini. Kira-kira Oke. begitu. Baik. Terakhir sebagai penutup dari Bung Yusuf, apa yang ingin disampaikan dari jawabannya Kang Aceh tadi? Ya kalau mau diperbaiki ya kan ini prosesnya cacat secara etik ya kan. Produk yang reject mestinya ditarik dari pasaran biar konsumen nggak dirugikan. Yang kedua adalah dia legitimate gitu kan.
Ini lagi-lagi saya bilang ini nggak akan dilupakan begitu saja. Kalian sudah mencuri lalu kalian suruh kita sekarang pencurian itu kita kembalikan kepada rakyat untuk bisa memilih. Kok belum ya nggak bisa proses curang terus dikasih ke rakyat. Ya kan? Kok curang? Saya katakan ini bukan kecurangan karena prosesnya sudah dilakukan. Ada coba baca sekarang kita kembali satu-satu manfaatkan sang paman, menteri-menteri sudahlah ya. Jadi ini kita mau bilang bahwa pemilu tidak curang. Oh, proses MK itu sudah kecurangan, gimana caranya tidak curang? Proses pemilu saja masih belum berlangsung kok. Baru tanggal 28 kampanye kok ada aturan kalian rubah dengan seenaknya. Dari mana? Bilang tidak curang. Dari mana itu? Ya. Baik, ini harus ada yang bisa menengahi, memang seru ya soal curang atau tidak curang. Nah, saya terakhir ke Bung Adi. Bung Adi, yang ingin kita pertontonkan kepada publik sebagai proses demokrasi yang kalau kata Bu Mega tadi kemarin ya luber dan jurdil. Apa yang harus kita sikapi dalam situasi seperti ini? Ya, kalau bagi saya sebenarnya pemilu ini bukan hanya semacam ritus 5 tahunan, lahir seorang pemimpin baru, tapi lebih dari itu bagaimana pemilu itu adalah ajang konsolidasi dan memperkuat kualitas demokrasi kita. Jadi segala hal yang terkait dengan pemilu, tentang proses, tentang peraturan, saya kira memang harus ditegakkan di atas segalanya. Termasuk soal bahwa setiap undang-undang pemilu yang di situ begitu banyak memuat tentang larangan-larangan dalam berkampanye, saya kira memang harus dipegang teguh oleh siapapun yang punya kepentingan untuk menang di Pilpres 2024 yang akan datang. Tentu saya tidak mau punya presiden dan wakil presiden yang kemenangannya itu diolok-olok. Tentu saya punya ingin presiden dan wakil presiden di mana kemenangannya itu diapresiasi, kemudian diaplaus sebagai bagian dari pembangunan demokrasi kita yang sehat. Ini yang saya kira menjadi concern kita bersama. Memang kita tidak perlu menatapi susu yang sudah tumpah, tapi ke depan aparatus sipil negara yang harus netral, tidak boleh cawe-cawe dan genit sebagai bagian dari instrumen politik kekuasaan, cukup netral, cukup bekerja untuk bangsa dan negara, tidak miring-miring ke salah satu calon. Ini mungkin bagian dari upaya untuk menghapuskan dosa yang sudah lalu itu, Mas. Ini yang tentu saja kita harapkan supaya apa? Kompetisi pemilu kita jujur, adil dan terbuka. Betul pemilu itu bukan soal kualitas dan tidak berkualitas, karena pemilih kita kelas menengah ke bawah dan tidak terlampau engage dengan persoalan-persoalan yang kita sebut sebagai substantif. Tapi ingat bahwa hanya di level elit menengah ke atas inilah yang kemudian kita harus mampu memberikan stimulus bahwa demokrasi, pemilu, kompetisi 5 tahunan ini harus kita selamatkan dengan cara terbuka. Kompetisinya sehat, calonnya sehat, dan kemudian yang menang jadi presiden adalah menjadi kebanggaan kita bersama. Baik, Bung Ade tadi mengatakan tidak mau nanti presiden terpilihnya malah diolok-olok begitu. Saya juga punya pikiran seperti itu. Jika kita ingat pada tahun 2014 lalu 2019 Pak Jokowi bagaimana dielulukan begitu ya oleh seluruh pemilih, seluruh rakyat Indonesia ketika menang dalam pemilu presiden. Kita berharap di 2024 nanti siapapun yang menang ya juga bisa dipandang seperti Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu. Kalau itu setuju, Mas. Tapi kadang dalam politik elektoral itu sederhana. Mending menang dengan cara tak terhormat ketimbang kalah secara terhormat. Itu kadang rumitnya. Agak repot itu, Pak. Nah, mudah-mudahan bisa dipandang seperti Pak Jokowi lah ya, seperti waktu itu. Nah, bagaimana membuktikannya ini juga Pak Jokowi harus bisa membuktikan juga meskipun anaknya saat ini menjadi bacawa pres bisa tetap netral, bisa tetap berada di tegak lurus kepada negara bukan kepada siapapun sebagai presiden. Baik, terima kasih Kang Aceh Hasan Sazili dari TKN atau TKN Prabowo Gibran dari Partai Golkar juga, lalu Bung Yusuf Lakaseng dari TPN Ganjar Mahfud yang juga politisi Partai Perindo, dan Bung Adi Praitno, analis komunikasi politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih semuanya.